غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء قريب سواء عنده القريب والبعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المجيد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم بالعبيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك الحميد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الوعيد. أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah kita pada malam ini kembali bisa berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wal arba'un ba'dal mi'atis tsaniyah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-244 dari Al-Hikamil Ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin idh la masafata bainaka wa bainah hatta tatwiyaha wala qut'ata bainaka wa baina hatta tamhuwaha wuslatuk. Artinya, jikalau tidak ada medan-medan nafsu, niscaya tidaklah ada perjalanan orang-orang yang berjalan, karena tidak ada jarak antara engkau dan antara Allah, sehingga mesti engkau lalui. Dan tidak ada permusuhan antara engkau dan Allah, sehingga menghapuskan akan itu permusuhan oleh cinta engkau kepadanya. Itulah makna daripada hikmah yang ke-244 ini. Maksudnya adalah laula syahawatun nufus, jikalau tidak ada syahwat diri, kal kibri, seperti kesombongan, warriya, riya, wa hubbid dunya, mencintai dunia, wa ghairiha, dan selainnya. Itu merupakan syahwat nafsu. Wa adatuha, dan jikalau tidak ada kebiasaan nafsu, kalau akli minum, makan, wa syurbi minum, wa naumi tidur, wa nikah kawin, wa ghairiha, dan selainnya, mata sawwara sulukus salikin, tidaklah terupa perjalanan para salikin ilal qurbi minallahi ta'ala, kepada kedekatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu aqrabu ilal abdi min hablil warid, karena Allah itu lebih dekat kepada hambanya dari urat leher hambanya itu. Apal bu'dul ladzi yujibu suluk ilal qurbi minallahi ta'ala qaimun bil abdi walau adimat lam yahtaj ila suluk. Bermula kejauhan yang menyebabkan adanya suluk untuk dekat daripada Allah, itu kejauhan adalah bertempat di hamba. Jikalau tidak ada
syahwat-syahwat nafsu itu tidaklah perlu seseorang kepada suluk. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada istilah yang namanya suluk. Suluk itu artinya perjalanan. Nah, orang yang berjalan itu dinamakan salik atau salikin jamaknya. Kenapa ada suluk? Kenapa ada perjalanan untuk ma'rifat kepada Allah itu? Padahal Allah itu sangat dekat. Sangat dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Kenapa ada istilah perjalanan menuju Allah? Seolah-olah Allah itu jauh, sehingga ada perjalanan. Padahal tidak ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan suluk itu? Sehingga ada istilah perjalanan. Yang menyebabkan adanya suluk itu adalah syahwat-syahwat nafsu kita. Seperti kesombongan kita, riya kita, apalagi hubbud dunia kita, tamaknya kita. Dan lagi ada kebiasaan-kebiasaan nafsu kita, makan, minum, tidur, kawin. Nah, itulah yang menyebabkan Allah itu seolah-olah jauh daripada kita, sehingga kita tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena yang demikian tadi. Padahal Allah itu sangat dekat kepada kita. Nah, andai kata tidak ada nafsu-nafsu yang tadi, kesombongan, apalagi hubud dunia, riya, kalau tidak ada hal-hal seperti itu, maka seseorang tidak perlu suluk untuk ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak perlu suluk, tidak perlu berjalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena adanya medan-medan nafsu, karena adanya syahwat-syahwat nafsu, itulah yang menyebabkan kita seolah-olah berjalan jauh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jauhnya itu dari pihak kita. Nah, dari pihak kita. Banyaknya hijab dinding kita, sehingga menyebabkan seolah-olah Allah itu sangat jauh. Daripada sangat jauhnya Allah itu, kita sudah kada bisa melihatnya lagi, kada bisa mengingatnya lagi. Sehingga kita melihat sesuatu itu adalah sesuatu, melihat itu batu adalah itu batu, melihat itu hewan adalah hewan, melihat itu pohon adalah pohon. Allah Subhanahu wa ta'ala hilang, tidak kelihatan lagi dalam hati kita. Karena apa? Karena jauh. Padahal Allah sangat dekat. Kenapa jadi jauh? Karena ada syahwat-syahwat nafsu tadi. Nah, disitulah timbul ada istilah suluk. Nah, sulukus salikin, jalannya orang-orang yang menjalani menuju kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, fatakhliyatul abdi min sifatihil mazmumah wa tahliyatuhu bisifatil mahmudah tusamma suluka. Membersihkannya kita dari sifat-sifat kita yang tercela, memperhiasinya kita akan diri kita dengan sifat-sifat terpuji, tusamma suluka, itulah disebut suluk, perjalanan. Jadi kita bersihi diri kita
dari sifat-sifat tercela, lalu sesudah bersih kita perhiasi dengan sifat-sifat terpuji. Nah, itu disebut suluk. Suluk. Dengan sebab itulah kita bisa merasakan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat-sifat buruk sudah hilang di hati kita, sifat-sifat terpuji sudah menghiasi hati kita, nah kita akan merasa betapa dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita. Sehingga apapun makhluk yang kita lihat, kita tidak bisa melupakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, suluk itu tidak terlepas daripada dua hal. Satu ilmu, dua amal. Itulah suluk. Orang yang suluk, salikin, mesti menuntut ilmu dan mesti mengamalkan ilmu itu. Nah, itulah disebut dia salikin. Kalau dia hanya menuntut ilmu tapi belum mengamalkan ilmunya, itu belum disebut salikin. Orang yang disebut menjalani jalan menuju kepada Allah itu orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah, disebutlah dia salikin, orang-orang yang berjalan. Dicontohkan seperti riya. Nah, riya ini merupakan syahwat nafsu yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita lalai lupa daripada Allah. Salah satunya adalah riya. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan riya lalu menghiasi hati dengan ikhlas? Disebut suluk. Nah, disebut suluk. Dan kitanya itu disebut salik. Nah, salikin. Bagaimana cara kita membuang riya dalam hati kita? Dua hal tadi. Satu, ilmu kita tuntut, kita pelajari, lalu amalkan ilmu itu. Nah, maka riya itu akan hilang. Berapa lama hasil? Tergantung himmah orangnya, keinginan kuat orangnya. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu belum bisa menghilangkan riya dalam hatinya. Ada orang yang cuma seminggu belajar sudah hilang riyanya. Nah, tergantung keinginan kuat yang ada di dalam hatinya itu. Ada orang ke Banjarmasin sebulan hanya sampai, mobilnya sama, singgah soalnya di pantai 2-3 malam, di kandangan sebulan hanya sampai ke Banjar. Ada yang seikung ininya kada bersinggahan, bujur-bujur kuat keinginannya, 3,5 jam sampai ke Banjar. Nah, mobilnya sama, supirnya sama, cuma ini bersinggah-singgah. Nah, itulah orang yang menuntut ilmu ini kadang-kadang berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu, kada berubah akhlaknya. Mengkikir masih kikir, menghubud dunia masih hubud dunia. Pada 10 tahun lebih sudah menuntut ilmu. Nah, ini jalan di tempat, jalan di tempat. Jakanya bujur-bujur jalan, walaupun baku raut, ada juga kemajuannya. Ada kemajuannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi contoh riya kita ambil contohnya. Satu dulu mengetahui orang suluk supaya menghilangkan riya dalam hatinya. Karena riya salah satu penyebab terdindingnya kita daripada Allah. Nah, satu mengetahui bahwa riya itu muhbitun lil amal, menggugurkan amal kita. Gugur amal. Arti gugur amal itu menurut sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah tapi tidak ada pahala. Disebut gugur amal. Jadi orang sembahyang riya, gugur amalnya. Orang bersedekah itu riya, gugur amalnya. Orang baca Quran itu riya, gugur amalnya. Nah, itu yang diketahui. Bila riya, kada usah berharap amal itu gugur, kada usah diharapi lagi.
Yang kedua, mengetahui bahwa riya itu mendatangkan kemurkaan Allah. Allah murka. Kenapa murka? Karena Allah diulu-ulu. Nah, diulu-ulu. Di mana maulu-ulunya Allah? Bersedekah itu perintah Allah. Nah, ini bersedekah. Seolah-olah melaksanakan perintah Allah, tapi di dalam hatinya bukan karena Allah, maulu-ulu Allah. Nah, itu Allah murka. Nah, harus tahu itu. Yang ketiga, misalnya lagi dia mengetahui bahwa riya itu minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, apa risikonya bila dosa besar? Kada akan hilang dengan sembahyang 5 waktu. Kada akan hilang dengan baca salawat. Kada akan hilang dengan baca istighfar. Kada akan hilang dengan baca Quran. Yang bisa menghilangkan dosa besar hanya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hanya dosa kecil bisa aja hilang dengan bau wudu, bau bersedekah. Tapi riya kada, riya dosa besar. Riya dosa besar. Nah, ini ilmu. Orang yang hendak membuang riya itu harus tahu itu bahayanya riya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan lagi orang yang hendak membuang sifat riya dalam hatinya itu, dia mesti tahu asal usulnya riya itu apa. Kenapa kita riya dengan sembahyang kita? Kenapa riya dengan ibadah kita? Kenapa sebabnya? Kemungkinan sebabnya itu adalah hubbul manzilah wal jah fi qulubin nas. Kemungkinan sebabnya adalah dia menyukai kedudukan di hati manusia. Nah, itu mungkin sebabnya, salah satunya itu. Kenapa dia riya sembahyang sedekah? Karena dia ingin punya kedudukan di hati manusia, agar orang menghormati dia, agar orang simpati kepadanya, agar orang sayang kepadanya. Nah, mungkin itu salah satunya. Nah, yang kedua, pokok dasarnya riya itu adalah wattama bima fi aidin nas. Dia ada mengingini duit orang, ada mengingini harta orang. Dengan sembahyang bagusnya berharap si pulang tuh beri aku duit. Dengan aku nuntut ilmu, aku berharap orang menyumbang aku. Nah, itu mungkin di situ penyebabnya riya. Karena kita kadang akan bisa menghilangkan satu penyakit tanpa tahu sebabnya penyakit itu apa. Ketahui sebabnya. Ini riya itu satu, minta kedudukan, mencari kedudukan, suka kedudukan di hati manusia, atau riya itu berdasarkan maunting harta orang. Nah, itu riya. Para muhibbin rahimahullah. Jadi harus tahu dulu itu. Nah, bagaimana cara mengobatinya kalau riya itu ada dalam hati kita? Nah, ini berhubungan dengan suluk jalan. Kalau kita mencari kedudukan di hati manusia dengan mengandalkan ibadah, itu kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Kita sembahyang supaya dihormati orang, luput, kada akan hasil, kada berhasil. Nah, kita membaca Quran dengan tujuan supaya diagungkan orang, kada akan berhasil. Kada akan berhasil kalau mencari keagungan, kemuliaan di hati manusia dengan cara ibadah, kada akan berhasil. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballah al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbah, fa yuhibbuhu Jibril, fa yunadi Jibril bi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbuh, fa yuhibbuhu ahlus sama, thumma yudha'u lahul qabul bil ard."
Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah sayang dengan hamba ini, Allah panggil Jibril. Nah, ujar Tuhan, wahai Jibril, aku cinta dengan Fulan bin Fulan itu. Aku cinta dengan Fulan bin Fulan itu. Umumkan kepada penghuni langit. Jibril mengumumkan, ya Jibril, wahai penghuni langit, Allah cinta kepada Fulan bin Fulan, dan aku pun cinta kepada Fulan bin Fulan. Kalian pun hendaknya cinta kepada Fulan bin Fulan. Akhirnya seluruh penghuni langit cinta kepada Fulan bin Fulan itu. Nah, kalau sudah orang-orang atas ini cinta kepada Fulan bin Fulan, maka diletakkanlah al-qabul dalam diri Fulan itu, diterima di semua orang. Nah, dia akan dimuliakan orang, dia akan dihormati orang, dia akan disegani orang. Kenapa sebabnya? Karena dari sananya Allah cinta, Jibril cinta, malaikat cinta, dampaknya ke bumi, dia akan dicintai oleh ahli bumi ini. Jadi kalau hendak mencari pangkat di hati manusia, jangan dengan ibadah. Nah, nak mencari kedudukan di hati manusia, caranya satu, jadikanlah diri kita orang yang dicintai Allah. Kalau kita dicintai Allah, maka Allah akan bukakan hati manusia untuk sayang kepada kita, untuk hormat kepada kita. Nah itu. Jadi kalau kita beribadah, tujuan supaya dihormati orang, itu kayaknya terbalik, orang muar lawan kita. Kalau kita sembahyang, baca Quran, tapi tujuan di hati supaya dimuliakan orang, yang kita dapatkan kini dihinakan orang kita. Nah, dihinakan orang. Kenapa? Karena salah jalannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dengan mengetahui ini, kita sudah kada lagi beribadah itu supaya dipandang orang, dipuji orang. Kenapa? Karena kada bakal dapat. Kalaupun dapat juga sehari, 2, 3, setahun, orang kena tahu itu ria, muar orang jadinya. Nah, ujung-ujungnya kena jadi dimurkai orang. Jadi kalau hendak mencari pangkat kedudukan di hati manusia, jalannya hanya satu, jadikanlah diri kita dicintai oleh Allah. Bila Allah sudah cinta kepada kita, orang-orang langit cinta kepada kita, otomatis orang-orang di bumi pun akan cinta kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua, riya itu datang akibat tamak. Nah, ini kada hendak dihormati orang, ini kada hendak disayangi orang, kada hendak diagungkan orang, yang penting dapat duit. Nah, ini kada peduli dihinakan orang kah, disanjung kah, yang penting cair. Nah, ada imbalannya. Nah, kalau ini penyakit riya ini di sini datangnya, kadang-kadang diobati lawan hadis yang tadi. Luput obatnya. Karena aku tidak ada tujuan hendak dimuliakan orang. Aku kada ada tujuan hendak dihormati orang. Tujuanku aku supaya sugih. Nah, jadi kadang-kadang hadis tadi dipakai. Kalau riyanya itu karena tamak. Riyanya karena tamak. Nah, apabila riya kita itu berdasarkan tamak ini, maka hendaklah kita mengetahui annallah al-musakhir lil qulub bil man'i wal i'ta. Bahwa Allah yang menundukkan hati manusia untuk memberi dan tidak memberi. Itu Allah yang membuka hati manusia itu. Ya Tuhan, lawan hati kita berinya duit. Timbul kita beri duit. Allah yang menutup hati kita, jangan diberi. Nah, karena memberi kita. Jadi yang menundukkan hati kita itu adalah Allah, satu-satunya yang bisa menundukkan hati orang lain agar orang lain itu memberi atau menundukkan. Dan wala razika illallah, tidak ada yang memberi rezeki itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apapun kita beramal,
beribadah supaya aku diberinya duit. Mun Allah menutup hati orang itu kada jadi duit. Kada jadi duit. Walaupun kita kada kelihatannya beramal, kita kada kelihatannya baca Quran, tapi Allah bukakan hati orang itu bari si anu duit dibarinya. Nah, orang yang tamat itu mesti meyakini itu. Mesti meyakini itu bahwa rezeki itu kada akan bertambah dengan tamaknya kita. Bertambah dengan tamak kita kada bertambah. Dan rezeki kada akan berkurang dengan qanaahnya kita. Kada berkurang. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud agar orang memberikan materi kepada kita, itu kada akan berhasil. Kada akan berhasil. Karena Allah yang membuka tutup hati manusia itu, bukan kita. Nah, jadi kalau kita hendak membuang ria, kita pelajari tadi, lalu kita berusaha menerapkan dalam diri kita, itulah namanya suluk tadi. Suluk. Kalau kita tahu semuaan ini tapi kada dipraktikkan, itu kada suluk. Belum suluk lagi. Suluk itu orang yang mengetahui dan mengamalkan. Tahu cara membuang ria demikian, diterapkannya dalam dirinya, dilatihnya dirinya supaya jangan itu. Nah, ini suluk. Terkadang dalam latihan sehari selesai. Sudah tahu ini hadisnya, tahu ini Qur'annya, saat itu sudah hilang ria dalam hatinya. Ada orang demikian. Ada orang yang perlu bertahun-tahun melatih dirinya agar bebas dari ria. Ada juga. Nah, itulah suluk tadi. Nah, jadi andai kata ria itu kadada, sombong itu kadada, hubud dunia itu kadada suluk. Kadada suluk. Kita akan terlihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita kada bisa mata hati kita ini merasa jauh Allah? Mata hati kita kada melihat Allah karena terdinding oleh yang demikian tadi yang disebut dengan mayadinun nufus, midan-midan nafsu itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, sifat sombong pun demikian pula. Sifat sombong itu merupakan syahwat nafsu, selalu hendak sombong, merasa suka, merasa bangga dipuji, disanjung, merasa sedih bila dihina. Itu sifat nafsu. Bila itu masih ada dalam diri kita, maka hati kita kada akan pernah merasakan dekatnya Allah, karena kita sombong. Nah, untuk menghilangkan kesombongan itu, kita belajar ilmunya, kita terapkan dalam diri kita, suluk ngarannya. Nah, kita pun disebut kada orang awam lagi, kita disebut salikin. Nah, orang yang sudah berjalan menuju kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, alhasil annahu inda intifa'is syahawat la yahtaju ila suluk li'anna Allah qarib la masafata bainak wa bainah. Kesimpulannya bahwa ketika sudah hilangnya syahwat-syahwat tadi, kesombongan, kecintaan kepada dunia, ketamaan, ria, kalau sudah hilang itu, seseorang tidak perlu kepada suluk, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dekat, tidak ada jarak antara engkau dan antaranya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-245 insyaallah ta'ala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim